Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hubungan Internasional dengan tema Hubungan Perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia dengan berbagai negara dengan dosen pengampu Bapak Isnaini SPD MPD. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada mahasiswa dan juga beberapa orang tentang hubungan perdagangan. Perkenalkan, saya dengan nama Sauni dengan NIM 2021 A1C243. Saya atas nama Suharman dengan nomor NIM 2021 A1C259. Saya Sri Laranisa dengan NIM 2021 A1C254. Saya atas nama Rosvika dengan NIM 2021 A1C234. Saya Sukro Muzili dengan NIM 2021A1C260. Baiklah, silahkan menonton hasil dari wawancara kami. Sekian, ayo dah, jalan. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Prodi PPKN Fakultas FKIP MK Hubungan Internasional. Di sini kami ingin meminta bantuannya Bapak buat wawancara materinya tentang hubungan perdagangan ekspor dan impor. Pertama-tama kami nanya dulu, mau bertanya namanya dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra. Sekarang saya sebagai salah satu tenaga pengajar di bisnis juga di Visipol. Sama saya juga kerja juga di luar. Itu Chandra. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini akan ditanyakan sama teman-teman kami yang lainnya. Baik, di sini Komisi Lubang ya ingin bertanya tentang mengapa Indonesia itu melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan luar negeri, maksudnya dengan negara-negara lain gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Indonesia harus melakukan ekspor dan impor. Negara bisa berkembang untuk dari segi perekonomian itu ada dua faktor dari segi ekonomi, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tentu yang membasis bawahi atau menaungi ekonomi ekspor impor adalah ekonomi makro. Ekonomi makro di Indonesia selama ini masih belum seimbang menurut saya ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus melakukan ekspor impor? Ya pertama dari segi sumber daya alam Indonesia itu lumayan banyak dan bahkan cukup banyak yang bisa dikembangkan. Yang tentunya itu bisa dijual di pasar internasional. Sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia maupun hasil produksi di Indonesia ini harus dijual ke luar negeri demi untuk mendapatkan devisa dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Karena mungkin bisa saja hasil produksi atau sumber daya alam di Indonesia ini sudah sangat banyak dan tidak habis dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehingga dia harus menjual produk itu ke luar negeri untuk melakukan ekspornya. Dan kenapa pertanyaannya begini? Kenapa dia harus melakukan impor? Seperti yang kita ketahui beberapa negara bahkan seperti negara yang super kaya pun seperti Amerika Serikat, Arab Saudi tetap melakukan impor. Alasannya apa? Adalah semua di negara ini pasti mempunyai kebutuhan yang tidak ada di dalam negerinya sendiri. Sehingga mereka harus mendatangkan barang ataupun jasa dari luar negeri sehingga mereka melakukan proses ekspor dan impor. Jadi tujuan awalnya itu seperti itu, tapi secara goals akhir adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri atau untuk mendapatkan devisa dari proses perdagangan ekonomi makro yaitu ekspor dan impor. Itu adalah tujuan dari kenapa harus melakukan ekspor dan impor. Nah,
misi lubang berkaitan dengan yang tadi. Saya ingin menanyakan bagaimana dan apakah pengaruh ekspor dan impor bagi para UMKM di Indonesia ini. Oke, dampak ekspor dan impor di Indonesia saat ini, kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi, khususnya untuk UMKM di Indonesia, pertama, dampak ekspornya untuk Indonesia dan untuk pelaku UMKM itu masih sangat kecil sekali. Seperti data statistik yang menunjukkan bahwa beberapa UMKM di Indonesia ini hanya sedikit yang mampu mengekspor barang mereka ke luar negeri atau mengekspor barang mereka ke beberapa negara yang ada di dunia ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa para pelaku UMKM ini belum mampu bersaing di pasar internasional untuk ekspor. Tapi untuk impor, pemerintah Indonesia bahkan kadang-kadang di luar prediksi atau di luar perakiraan ekonomi, para ahli ekonomi biasanya melakukan impor yang sesuatu itu barang tersebut memang udah banyak di Indonesia sumber daya alamnya, cuman tidak dikelola dengan baik dan benar. Salah satu contoh, garam, beras. Jika kita kembali kepada basicnya Indonesia adalah negara maritim dan super kaya, beras itu kalau kita betul-betul kelola dengan baik maka tidak perlu mengimpor beras. Apalagi garam, laut terluas di dunia ini adalah salah satu Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Lalu apakah kita tidak punya sumber daya alam untuk memproduksi garam? Padahal kita punya laut yang sangat luas sekali. Tetapi karena kepentingan politik di sana memang terjadilah proses ekspor dan impor. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya terutama bagi para pelaku UMKM, salah satu contohnya adalah pelaku UMKM di barang beras, itu banyak petani yang merugi. Bayangkan saja, harga pupuk naik, tapi pas ketika mereka panen, barang diimpor dari luar negeri seperti Thailand, Filipina, otomatis harga di pasar anjlok. Yang rugi siapa? UMKM dan petani. Itu adalah salah satu kekeliruan yang masih ada saat ini. Cuman di beberapa sektor ya memang sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia maupun kebutuhan pasar internasional. Seperti impor bahan bakar, memang bahan bakar di Indonesia kan tidak memenuhi kebutuhan untuk memasok ke seluruh Nusantara atau di Indonesia ini. Sehingga oleh sebab itu mereka mengimpor migas dari luar negeri. Ada yang sudah beberapa tepat, tetapi untuk di bidang UMKM memang banyak yang merugikan UMKM. Oke, itu. Dan di sini Pak, adakah kerugian ekspor dan impor bagi rakyat Indonesia? Oke, untuk kerugiannya dari segi ekspor dan impor pasti ada. Kerugian dan keuntungan itu pasti ada. Selalu pasti beriringan antara keuntungan dan kerugian. Cuman kalau kita kaji lebih jauh, mana yang lebih besar? Itu pertanyaan yang lebih bagus. Kalau kita lihat dari segi UMKM, memang dari segi ekspor Indonesia seperti yang saya bilang tadi, memang masih sangat terbatas sekali. Masih sangat sedikit UMKM yang mampu melakukan ekspor atau menjajali pasar internasional. Karena mereka pertama punya koneksi yang kurang, pengetahuan yang kurang, sehingga pelaku UMKM jarang yang mampu mengekspor barangnya ke luar negeri. Padahal dari segi kualitas kita tidak kalah jauh. Seperti tekstil, kalau teman-teman pernah lihat berita bahwa pembuat baju Nike yang ada di Chelsea, di Manchester United, itu produknya dari Indonesia, dari Bandung. Katunnya Indonesia itu bagus, tekstilnya, cuman pangsa pasar itu memang UMKM ini tidak bisa sentuh. Aksesnya masih sangat terbatas, mungkin dari segi pengetahuan juga kurang. Seperti yang kita lihat, sepatu di Indonesia itu lumayan bagus juga kalau dibandingkan dengan pasar-pasar internasional. Oleh sebab itu, dari segi benefitnya saat ini dari proses ekspor dan impor itu memang dari segi UMKM masih sangat kurang andilnya, sehingga dia masih belum merasakan benefit banyak dari proses ekspor. Dari segi impor yang paling terkena dampaknya adalah pelaku UMKM, karena dia didatangkan barang untuk berkompetisi langsung di pasar bebas Indonesia yang bersaing langsung dari pasar barang seperti Cina, Amerika dan lain sebagainya. Itu bisa mengalahkan para pelaku di Indonesia. Salah satu contoh sekarang ya, kebebasan impor barang tekstil atau pakaian
seperti yang masuk melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, itu bisa membunuh para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Karena kalian tidak sadar, barang yang kalian beli di Shopee itu adalah banyak yang berasal langsung dari negara Cina. Karena itu diimpor secara bebas, sehingga bisa mengalahkan para pelaku UMKM di Indonesia. Karena dari segi harga, kualitas memang lumayan bagus dari Cina. Bahkan harga yang paling murah pun ada kalau kita bandingkan dengan UMKM di Indonesia. Tapi kalau kita punya kesadaran dari jati diri kita, ya udah kita cinta produk Indonesia. Cuman kita tidak juga bisa memaksa orang untuk memilih produk yang lebih murah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk idealis harus pilih produk Indonesia. Sehingga dampaknya bagi UMKM itu banyak banget. Karena sekarang sudah memasuki pasar bebas melalui digitalisasi sistem namanya. Kebetulan saya sekarang kerja di perusahaan startup, jadi saya paham betul dampak dari ekspor impor dari perusahaan internasional melalui lembaga perusahaan startup. Itu bisa membunuh para pelaku UMKM di Indonesia. Apa sih alasan negara kita melakukan kegiatan ekspor dan impor? Oke, seperti atau mau diganti dulu? Atau lanjut ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan ekspor impor itu kenapa sih harus dilakukan? Yaitu tadi, ada beberapa negara atau bahkan di Indonesia sendiri itu masih banyak atau mungkin ada beberapa sumber daya yang tidak bisa kita penuhi sendiri. Sehingga kita memerlukan proses impor barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Seperti contoh yaitu migas, kedelai memang masih kurang di Indonesia. Kedelai sehingga kita ngekspor dari Rusia, Ukraina, sama Amerika. Itu adalah bahan baku pembuatan tempe. Pada dasarnya kita tahu bahwa tempe adalah makanan pokok, hampir semua orang pernah memakan tempe. Cuman suplai kedelai yang ada di Indonesia ini tidak memenuhi untuk bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Sehingga kita terpaksa mengimpor barang kedelai itu dari Amerika, Rusia, dan Ukraina. Itu adalah yang pertama. Dan kenapa kita harus ekspor? Yaitu tadi, ada beberapa sumber daya alam kita yang cukup banyak, yang cukup melimpah, yang sangat berharga, sehingga kita harus melakukan ekspor karena sudah tidak bisa dihabiskan di pasar domestik kita. Pasar Indonesia kita itu tidak habis, seperti minyak kelapa sawit. Kemarin sempat langka, itu bukan karena sedikit, tapi memang permainan politik dan para mafia dalam bisnis saja. Dari segi suplai banyak banget minyak goreng kita itu berbahan dasar sawit, sehingga kita harus mengekspor kalau kita tidak mau harganya anjlok di Indonesia. Itu adalah alasan kenapa kita harus melakukan ekspor dan impor. Baik Kak, satu pertanyaan aja. Jadi menurut pandangannya Kakak itu hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara itu apakah itu menguntungkan atau merugikan bagi bangsa? Kalau di konsep berpikir kami yang di sini kebetulan adik-adik datang di prodi bisnis, setiap proses hubungan berbisnis itu pasti menguntungkan jika dilakukan dengan baik dan benar. Lalu pertanyaannya kenapa kita bisa merugi? Ya pertanyaan itu ada kepentingan politik orang yang menjadi pemangku jabatan di sana. Ambil contoh, Freeport, beberapa tambang lain itu tuh secara tidak langsung memang memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Cuman dari segi skema kebijakan itu tuh tidak memberikan dampak positif dalam waktu jangka panjang. Karena itu di situ mereka menjual kepentingan personal dari pemangku kebijakan sebelumnya. Sehingga dia mengorbankan aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua contohnya adalah nikel. Sekarang nikel itu kalau diproduksi di Indonesia tidak akan jadi apa-apa. Karena alat yang digunakan untuk mengelola nikel berbahan dasar untuk pembuatan baterai itu Indonesia belum punya, smelternya nggak ada. Jadi kalau nikel itu diendapkan di Indonesia tidak akan jadi apa-apa, akan jadi sampah. Karena Indonesia belum mampu mengelola nikel itu. Cuman kalau nikel itu sudah diekspor ke Eropa, ke Inggris, Jerman, Italia, Amerika, nikel itu lebih berharga dari emas sekarang. Cuman kembali lagi, apakah Indonesia siap atau tidak untuk tidak melakukan ekspor impor? Jadi kesimpulannya adalah ekspor impor itu sangat menguntungkan bagi negara, bagi kedua belah pihak apabila dilaksanakan sesuai dengan skema perdagangan internasional yang bagaimana mestinya, tanpa ada embel-embel kepentingan personal dari orang atau kebijakan yang dimiliki oleh personal yang mempunyai posisi dalam jabatan tersebut, tanpa menjual kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
dengan kata kasarnya itu kalau dalam istilahnya teman-teman yang di PPKN itu tanpa adanya praktik KKN, koalisi nepotisme itu. Kalau itu tidak ada, maka ekspor impor itu hubungan perdagangan internasional itu sangat menguntungkan. Oke, itu aja. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu gitu. Terima kasih juga, jadinya kita bisa banyak dapat pemahaman. Terima kasih Kak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa kita berdiri kan Kak? Pertama-tama perkenalin kita dari Fakultas FKIP Prodi PPKN. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak tentang hubungan perdagangan ekspor dan impor luar negeri Indonesia dengan berbagai negara gitu. Di sini kami mau nanyain gimana tentang pengaruh ekspor dan impor Indonesia terhadap UKM yang ada di Indonesia gitu. Menurut pandangan Kakak itu gimana sih pengaruh ekspor dan impornya gitu? Apakah itu menguntungkan atau merugikan bagi rakyat Indonesia gitu Kak? Kalau menurut saya ekspor impor itu sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia karena kebutuhan di Indonesia ini juga kan nggak terbatasi, kayak misalnya nggak ada barang di Indonesia ini, misalnya di luar negeri ada barang. Nah itu gunanya ekspor impor biar di Indonesia ini kebutuhannya tercukupi. Jadi kalau menurut saya menguntungkan bagi warga Indonesia untuk ekspor dan impor. Tapi kalau kerugiannya ada juga kerugiannya, kayak misalnya kemarin kan kalau kita ekspor biji nikel. Nah kalau kita ekspor biji nikel ke luar negeri dengan harga yang murah, sedangkan harga biji nikel itu mahal kalau diimpor lagi ke Indonesia, mahal. Nah itu termasuk kerugian bagi Indonesia. Jadi ada keuntungan dan ada kerugian yang didapatkan, itu aja sih menurut saya. Terus kalau menurut aku ya dari impornya itu kita bisa dapat untung karena kita dapat visa negara. Visa itu kayak kayak semacam jasa gitu ya. Terus kalau misalnya untuk ekspornya menurut aku itu agak merugikan karena kalau misalnya barang asli Indonesia misalnya kayak kelapa sawit, nah harusnya kelapa sawit itu kan dikelola di Indonesia itu kan jadi uang banyak. Cuman kenapa mereka lebih memilih menjual ke luar negeri? Karena mungkin lebih besar penjualannya. Jadi menguntungkannya bukan untuk masyarakat Indonesia aja gitu. Cuman untuk beberapa orang atau keperluan pribadi gitu, misalnya kayak pengusaha. Gue daripada ngejual di Indonesia dengan harga segini per kilonya, mending gue jual ke luar negeri karena di luar negeri itu harganya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada di negeri sendiri. Makanya kenapa kita kadang suka kesulitan bahan di sini, padahal kita kaya akan alamnya gitu, apapun ada di Indonesia. Cuman orang-orang yang membutuhkan atau melihat peluang lebih besar harga jualnya, dia akan menjual ke luar negeri daripada ke negeri sendiri gitu. Jadi ruginya di mana? Ruginya di sini adalah di dalam negeri ini kesulitan untuk mendapatkan bahan pokoknya karena bahan pokoknya sendiri dijual ke negara lain gitu. Kalau untuk ekspornya ya. Terus gimana gitu, misalkan ada UKM gitu kan, dia punya barang bagus tapi kebanyakan orang Indonesia itu kan belinya itu dari luar gitu, mereka belinya barang impor bukan barang yang ada di Indonesia kan seperti yang kita ketahui itu kan kebanyakan orang Indonesia itu kan kebanyakan belinya barang yang diekspor dari luar negeri, sedangkan yang barang yang ada di dalam negeri itu kebanyakan tidak ada yang meminati gitu, nggak ada yang punya minat sama barang Indonesia gitu, sehingga banyak sekali UKM yang di Indonesia ini tuh tutup tutup usahanya gitu. Gimana kan banyak banget kan yang kita kan kebanyakan rakyat Indonesia itu kan kebanyakan mereka juga tergantung sama UKM-UKM-nya gitu. Gimana sih pandangan Kakak tentang itu? Kalau menurut saya ya kita balik lagi ke teknologi modern ya. Kan sekarang lagi teknologi modernnya lagi canggih banget, udah ada digital segala macam. Nah, balik lagi ke generasi Indonesia ini. Kalau misalnya dulu kesulitan untuk ekspor impor, kalau sekarang kan sangat-sangat mudah dengan online ya gitu.
di luar negeri pun kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita inginkan dengan mudah, misalnya dari belanja online atau gimana. Cuman menurut saya ya, kalau kenapa bisa orang Indonesia ini lebih meminati produk luar, karena bangsa Indonesia maksudnya rakyat Indonesia ini dia punya mindset yang bahwa barang-barang luar itu lebih bernilai, ada value-nya gitu. Makanya kalau usaha itu sebenarnya barang-barang di Indonesia itu banyak banget gitu yang lokal, cuman dia tidak mempunyai value sendiri, maksudnya kayak brand-brand gitu kan. Yang di sini, yang di Indonesia itu brand-brand yang punya nilai itu cuma beberapa gitu. Cuman kalau dari luar negeri itu misalnya masuk ke Indonesia, wah belinya di luar negeri nih gitu. Ada nilai tersendiri gitu kalau misalkan masyarakat belinya di luar negeri gitu daripada barang di Indonesia gitu. Mungkin dari Irwan. Kalau menurut saya sih kenapa UMKM itu tutup usaha karena kalau saran saya ini kita lebih ke meningkatkan sumber daya manusianya. Masa UMKM masa dia bakal tetap kayak gitu, sedangkan teknologi sekarang kan udah makin canggih. Kenapa dia nggak memanfaatkan teknologi? Kenapa dia nggak belajar jualan online atau apa gitu, daripada dia cuman jualan offline terus nggak ada peminatnya. Lebih baik dia belajar, tingkatkan ilmu, upgrade ilmu untuk meningkatkan usahanya. Itu aja. Dari gitu, cuman itu aja pertanyaan dari kami, Kak. Makasih banyak. Motivasi dari saya untuk generasi muda Indonesia adalah jangan buta dengan adanya SDA yang melimpah di Indonesia. Kenapa saya bilang buta? Karena generasi muda, khususnya generasi milenial itu kurang memiliki keinginan untuk mengolah SDA yang ada di Indonesia. Misalnya saja pertanian. Padahal Indonesia itu negara agraris terbesar di dunia dengan tingkat kesuburan yang begitu bagus. Maka dari itu, mari kita buka pikiran kita untuk mengubah Indonesia menjadi negara adidaya dengan memanfaatkan SDA yang ada. Dan juga kita manfaatkan sistem ekspor-impor yang berlaku, sehingga Indonesia bisa menjadi macan Asia. Karena masa depan dan harapan negara Indonesia ada di pundak para generasi muda. Jangan jadikan SDA yang ada di Indonesia terbuang sia-sia karena hanya kurangnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan? Sekian hasil dari wawancara kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.